cak dhamma jaya cak etang mangkara mutamang te. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha Ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah semua bodhisatwa Maha Satwa, gemar berdana dan hidup sesuai dengan dharma. Itulah berkah utama. Sangga lan suhu dengan maitri ingkang kawula muliaken para pandito, ibu bapak lan kadang sedaya ingkang kawula kinurmatan. Saderengipun kula ngaturaken sugeng siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pripun kabare Bapak Ibu? Apa sing luar biasa? Terkadang setiap kali saya menyapa para umat, apa kabarnya? Kebanyakan di antara mereka menjawab dengan jawaban yang sama, luar biasa. Apa sebetulnya yang luar biasa? Dan apa makna dari kata luar biasa itu sendiri? Kalau kita katakan luar biasa, artinya kita adalah orang yang tidak biasa. Orang yang biasa seperti apa? Ya mungkin kebanyakan orang pengennya kerjanya sedikit, penghasilannya banyak. Orang yang malas kebanyakan hasilnya banyak atau sedikit? Kebanyakan hasilnya sedikit. Tapi ada juga orang yang malas nggak ngapa-ngapain tapi hasilnya banyak banget. Nah ini perlu dipertanyakan apa yang dia kerjakan. Kalau orang yang luar biasa artinya dia punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Orang malas kita rajin, orang malas kita semangat, orang malas belajar kita rajin belajar, orang gak ngerti dhamma kita belajar dhamma dengan tekun, orang tidak mempraktekkan dhamma kita bisa mempraktekkan dhamma dengan baik. Nah ini baru yang namanya luar biasa. Orang jahat kita baik, nah ini luar biasa. Orang pelit kita gemar berdana, ini baru luar biasa. Maka pada siang hari ini di Wihara Buddha Dhamma unit 6 ya Langkung Kibang ini, saya melihat bahwasannya katina pada siang hari ini merupakan katina yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena biasanya katina itu hanya ada di kota-kota besar. Ya, mohon maaf sebelumnya, kenapa dikatakan demikian? Karena biasanya katina itu identik dengan berdana. Ada di satu wihara di daerah di Lampung juga, katina nggak pakai sangga. Jadi seperti hari-hari yang lain seperti Waisak, Maga Puja, Asada dan sebagainya. Ya. Semestinya katina itu diadakan harus ada sangga. Kenapa harus ada sangga? Sebab katina itu merupakan satu-satunya hari raya agama Buddha yang dihadiri, yang disaksikan langsung oleh Guru Agung kita Buddha Gautama saat beliau masih ada. Dan minimal laksanakan katina itu haruslah ada 4 orang atau 5 orang biku yang menetap atau berwasa di satu wihara. Dan pada hari ini, karena di sini nggak ada yang berwasa ya, nggak ada biku yang menetap, tapi kita melaksanakan yang namanya sanggadana di bulan, ya, bulannya namanya Kartika, tapi kita sudah terbiasa menyebut ini bulan Kartika. Ada yang namanya sanggadana di bulan Kartika. Loh, kenapa harus ada sanggadana? Kenapa harus di bulan ini? Apakah di bulan-bulan lain boleh? Boleh.
Tapi di bulan Kartika atau biasa disebut Katina, ini merupakan bulan yang spesial. Hanya 1 bulan momennya, dari Uposatha bulan terang sampai nanti Uposatha bulan terang berikutnya. Hanya 1 bulan saja. Karena di bulan ini merupakan momen-momen terbaik umat Buddha untuk mempersembahkan catu pacaya. Apa itu catu pacaya? 4 kebutuhan pokok para anggota sangga. Dan 4 kebutuhan pokok ini merupakan sokongan sumbangsih Anda sebagai umat Buddha, sebagai rasa terima kasih Anda, dan juga sebagai benih untuk menanam jasa di ladang yang subur. Seperti kalau biasa ibu bapak bacakan di dalam Sangga Nusati, anu tarang punya kentang lokasa, ya. Sangga merupakan ladang yang subur, yang tiada taranya di dunia ini. Mengapa dikatakan ladang yang subur, yang tiada taranya di dunia ini? Sebab dalam Welamaka Sutta Buddha mengatakan apa? Ada 14 individu, ada 14 jenis persembahan yang dapat diterima oleh si penerima dengan 14 kualitas. Yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi adalah berdana kepada komunitas yang disebut dengan sangga. Yang paling rendah berdana kepada siapa? Bahkan kepada seekor hewan pun termasuk bagian daripada berdana. Apalagi berdana kepada sangga. Suatu ketika ibu asuh dari Pangeran Siddhartha, beliau kan ditinggalkan oleh ibu kandungnya yang bernama Ratu Mahamaya setelah beliau berusia berapa hari? 7 hari. Dan kemudian diasuh oleh ibu asuhnya bernama Mahapajapati Gotami, dan kemudian beliau menjadi bikuni, membuat jubah seperti ini dengan tangannya sendiri, dan kemudian dipersembahkan langsung kepada Sama Sambuddha. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Sama Sambuddha, oleh Buddha Guru kita? Berdanalah kepada sangga, persembahkanlah kepada sangga. Ya, namanya buat jubah dari keringatnya sendiri, dari hasilnya sendiri. Kemudian ibu beliau nggak terima, pokoknya saya mau berdana kepada Sama Sambuddha. Ya, pisang ditolak, pido ditolak, ping telu ditompo apa ditolak? Udah deh dengar ceritanya? Kaping telu juga ditolak. Loh, kenapa kemudian? Lalu udah memberikan alasannya, berdanalah kepada sangga, sebab di dalam sangga sudah termasuk saya. Saya di sini bukan saya ya, maksudnya sudah termasuk Sama Sambuddha di dalam sangga itu sendiri, sehingga menghasilkan, kalau boleh dikatakan sekarang, pahala yang sangat besar. Ya, sebab itulah maka dalam Sangga Nusati, anu tarang punya ketang lokasa, ladang yang subur yang tiada taranya di dunia ini. Seperti ibu bapak kalau punya benih bibit, pastilah kita ingin tanamnya di ladang yang subur, betul nggak? Ladang tandus juga diakali agar menjadi subur. Kalau ladangnya subur, benihnya juga bagus, maka sing tukul apa? Sing saya apa sing ini? Sing saya. Jadi oleh sebab itu sudah jelas harus ada kondisi-kondisi yang menciptakan agar buah atau benih yang kita tanam menghasilkan buah yang terbaik. Nah, itulah yang ibu bapak perlu ketahui. Ya. Dan kemudian dalam berdana jangan pernah aku merasa minder, aku mau besok, aku dan cilik isin TNI. Jangan punya pikiran demikian. Seberapapun besar dana yang Anda berikan, yang penting laksanakanlah dengan apa? Ya, dengan ikhlas, dengan ketulusan. Dan nanti saya akan sampaikan syarat-syarat dalam berdana. Ya. Di dalam Nitiputaka 26, Buddha mengatakan seperti ini, seandainya para makhluk tahu manfaat berdana seperti yang aku tahu,
maka dia tidak akan rela memakan walaupun itu suapan terakhir tanpa membagi dengan makhluk lain yang bisa diajak untuk berbagi. Maksud gak? Semua makan kan? Ibu bapak lagi makan tinggal suapan terakhir. Kira-kira suapan terakhir itu bikin kenyang atau enggak? Satu suap, satu sendok bikin kenyang enggak? Enggak kenyang ya? Tapi kalau udah satu piring sebelumnya ya kenyang. Warak tuwong ya. Nah, satu sendok semua makanan, kalau kita hanya punya satu sendok nasi, dan tentu kalau kita makan sendirian nggak mengenyangkan. Tapi seandainya kalau ada semut, kita bisa ajak berbagi, kita berilah. Kalau ada kecewa, kita berilah satu butir nasi dan itu mengenyangkan baginya. Dan ini pun termasuk bagian daripada berdana. Nah, kenapa berdana itu begitu penting? Ya. Jadi berdana ini bukan untuk kalangan tertentu, semua umat Buddha boleh dikatakan wajib dalam berdana. Sebab dari syarat-syarat kemoralan, salah satunya yang paling utama, yang paling mendasar dalam dasar punya Kaya Watu 10 jenis perbuatan bajik. Yang pertama dan yang utama adalah dana. Praktek dana yang paling mudah yang dapat kita lakukan dan semua orang bisa melakukan. Tetapi kalau praktek sila belum tentu semua orang bisa melakukan. Kira betul? Benar? Contoh, ibu bapak duduk di sini, ya, selama 1 atau 2 jam di sini, apakah Anda melakukan pelanggaran sila? Ada yang membunuh nggak selama duduk di sini? Nggak. Ada yang mencuri? Nggak. Ada yang berbuat asusila? Ada yang berbohong? Nggak. Ada yang mabuk-mabukan? Nggak. Tapi kalau pulang dari sini, nggak tahu ya. Tetapi kalau dana, kalau praktek dana, kira-kira bisa dilakukan di mana saja nggak? Bisa. Di rumah bisa, di sini bisa, tetapi di sini punya kelebihan yang lain. Ya, kalau Anda praktek sila di rumah nggak jamin, tapi kalau di wihara jamin. Nah, kalau di wihara, kenapa di wihara praktek dana begitu sempurna? Sebab ada objek yang menerima, yang merupakan objek yang sangat tepat, yaitu siapa sekarang ini? Sangga. Sudah jelas memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan berdana kepada individu-individu yang lain. Jelas ini. Dan perlu ibu bapak tahu, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat berdana. Sebab kalau kita tidak punya pengetahuan dalam berdana, khawatir dananya malah keliru. Ya. Nah, banyak motivasi orang berdana. Yang melatar belakangi orang berdana itu macam-macam. Ada orang berdana karena gak enak hati. Iya ceritanya. Ada yang berani cerita? Berdana karena gak enak hati, pernah ngalamin gak? Hah? Oh, buat Siti datang ke sini. Aku gak enak nih kalau gak ada makan. Ya, ya sudah, saya masak, tapi karena gak enak hati, masa Mbak datang dari nyepir makan gak enak hati. Ya, di sini ada kantina. Kalau nggak datang dari wihara lain udah diundang tapi nggak datang. Ya udah aku datang lah. Padahal malas di rumah. Ya, datang ke sini ingin berdana karena nggak enak. Ada orang berdana karena marah-marah. Ada nggak karena marah-marah? Karena emosional? Nggak ada? Oh, nggak ada. Nanti saya ceritain. Ibu bapak pernah makan bakso di pinggir jalan? Sering. Wah. Kalau di sini mungkin jarang orang ngamen ya. Ada nggak yang ngamen? Ada. Pernah lagi makan bakso ada yang ngamen? Ada yang sering ya. Lagi enak ya. Apa itu? Makan pentol ya. Lagi enak-enaknya ngunyah, tiba-tiba ada orang bawa gitar nyanyi gejreng-gejreng. Suaranya falas, gitarnya suaranya juga amburadul.
Kira-kira menambah selera makan atau tidak? Jengkel ya, jengkel. Kemudian yang biasa kita lakukan mengelurkan tangan. Seperti apa mengelurkan tangannya? Ya, artinya apa begini? Hah? Tidak, mau kan? Mau ngengin kan? Tapi yang ambil berpikir, dia mau berdana 500 atau 5.000. Ya, 5 ini kan ambigu ya, nggak jelas artinya 5. Padahal kita maksudnya tidak. Tapi yang ngamen maksudnya mungkin mau berdana 500 atau tunggu sebentar lagi saya mau ngasih 5.000 gitu ya. Akhirnya dia nyanyi tambah semangat. Karena kita tidak ingin dirusak nafsu makannya, lalu yang kita lakukan adalah mengeluarkan duit 500 rupiah. Begitu kita kasih 500 rupiah, orangnya pergi ya? Pergi kan? Saat kita memberikan uang 500 itu kita telah berdana. Gitu Pak Bodan? Kasih duit itu berdana loh ya. Kita memberi materi kita itu berdana. Dan apa yang membuat kita berdana? Karena senang apa karena jengkel? Nah, karena jengkel kan, akhirnya kita berdana. Jadi ada nggak berdana karena jengkel, karena emosi? Ada, ya. Nah, ini satu contoh. Maka kalau nggak diceritakan, bilangnya nggak ada. Nah, ini saya ceritakan biar ada. Ya. Pernah ngalami? Ya. Mungkin pernah ngalami ya. Nah, ada juga kemudian orang berdana karena takut. Seperti apa? Ada nggak? Ada. Contoh? Lembingan. Karena motor. Ya. Kalau kita nggak kasih motornya, nyawa melayang. Akhirnya kita kasih. Karena takut ya. Nah, ini takut yang duniawi. Ada juga yang takut akhirat. Kalau kamu nggak berdana masuk neraka kamu. Ya, ingat uangmu ini merupakan sebagian adalah milik ya, yang kuasa. Nah, kira-kira ini berdana karena takut nggak? Diancam nggak? Kalau kamu nggak berdana, kamu masuk neraka. Oleh sebab itu kita rajin-rajin berdana karena diancam takut masuk neraka. Ini orang berdana karena ketakutan. Nah, ini bukan yang bersifat duniawi ya. Nah, banyak lagi orang berdana juga yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu berdana karena ingin mendapatkan. Ya, semua orang kalau melakukan sesuatu yang bajik, yang baik pasti mengharapkan sesuatu. Ya. Contoh kebiaraan, apa sih manfaatnya kebiaraan? Berdana, apa sih manfaatnya? Kan pengen begitu kan? Anda nandur, pengen apa? Mendapatkan hasil kan? Nah, begitu juga dengan berdana. Ada orang ingin mendapatkan apa yang ingin didapatkan. Sudah berbuat bajik, berbuat baik, menolong orang. Kalau di kampung mungkin rewang ya. Apa itu kalau ada tetangga baru bangun rumah, apa namanya? Sambatan. Sudah selesai bikin apa namanya? Ya, sambatan tersebut, tuan rumah nggak nyiapin rokok, nggak nyiapin makan. Ada nggak yang begitu? Pasti ada ya. Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, ya mungkin nggak ada orang yang ingin sambatan. Karena ada, jadinya mereka mau sambatan. Sekarang ini mungkin seperti itu ya. Kalau dulu memang dengan tulus, ikhlas, gotong royong, ada ya monggo, nggak ada ya nggak apa-apa. Sekarang nggak ada gerundel tadi katanya kan. Nah, jadi mungkin kebanyakan orang sekarang kalau sambatan ya ingin mendapatkan hal demikian. Mungkin saya nggak berbicara yang menyinggung ya, semoga tidak tersinggung semuanya. Nah, mungkin seperti ini penurunan kualitas moral seseorang. Kita sudah berbuat baik, kok orang ini nggak terima kasih sih? Ya, kayaknya nggak ikhlas kalau orang tersebut nggak terima kasih sama kita. Contoh, ada ibu-ibu mau ke pasar, ya, jauh pasarnya, sepedanya kempes, Anda bantu kompakan, selesai dikompakan, ibunya langsung nyelonong, jumel nggak? Terus wangi orang
matur suwun, ya. Orang-orang udah gue, gitu kan. Jadi setelah berdana kita malah mangkel. Nah ini kita berdana karena ingin mendapatkan apa? Terima kasih. Berarti saya berdana ingin dapat pahala. Ya, pahala itu tidak perlu diharapkan, Anda sudah pasti berdana. Ya, orang yang berbuat baik maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayangan yang tidak akan pernah meninggalkan bendanya. Sabda Buddha dalam Dhammapada ayat kedua. Jadi ini sudah jelas semua. Lalu yang terbaik seperti apa, Bante? Yang terbaik adalah berdana untuk apa? Untuk melepas. Melepas apa yang harus dilepas? Melepas keserakahan, melepas kepikiran kita, melepas kemelekatan terhadap materi yang kita miliki. Ini tujuannya untuk memperindah batin kita, supaya batin kita tidak terekat, tidak terikat, tidak melekat terhadap materi yang kita miliki. Sebab apa-apa yang kita miliki, suatu ketika kita meninggal dunia, dibawa nggak? Enggak, justru materi inilah yang menjadi modal kita untuk berbuat kebajikan, dan kebajikan itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan kita, modal dasar kita untuk terlahir di alam berikutnya yang lebih baik. Dalam keadaan Sutta sudah mengatakan punyani paralokasmi patitahom dipaninanti. Jadi sesungguhnya kebajikan itulah yang akan menopang kehidupan kita pada kehidupan-kehidupan berikutnya yang lebih baik. Jadi dana yang kita miliki kalau tidak kita gunakan untuk kebajikan, maka tidak akan kita bawa. Ya, dalam Bhinnekada Sutta juga Buddha mengatakan demikian. Untuk menimbun harta yang sesungguhnya yang sejati, yang tidak bisa dicuri orang, tidak hilang saat dirampok, yang tidak hilang saat terjadi bencana seperti kebakaran, banjir dan sebagainya, yaitu harta kebajikan. Jadi kalau harta kita miliki tidak pernah digunakan untuk kebajikan, maka harta yang kita miliki ini hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita, bukan sebagai modal kita untuk kehidupan kita yang lebih baik. Sebab itulah ibu bapak saudara sekalian, berdanalah dengan tujuan untuk melepas. Dan saat kita melepas, maka batin kita menjadi indah. Indahnya di mana? Indahnya kita telah mengurangi keserakahan, indahnya kita telah mengurangi kemelekatan dan kepikiran terhadap materi yang kita miliki. Jadi ingat, yang jelek-jelek tadi jangan dilakukan saat berdana, ya. Jangan berdana karena emosi, karena gak enak hati, karena ketakutan, karena untuk mendapatkan, tapi berdana untuk melepaskan. Demikian, semoga bermanfaat bagi Anda dan berdanalah dengan sukacita. Selamat siang, Namo Sani Buddhaya, Namo Buddhaya.